Hai semua, kembali lagi di channel aku, Nah Official. Di sini kita mau ngebudget lagi nih. Kali ini aku mau buat budget aku untuk minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Juni ini. So, tonton video aku sampai selesai ya. FYI, video ini sebetulnya aku buat udah dari awal minggu ketiga kemarin, cuma baru sempet ke edit dan ke voice over sekarang, makanya aku baru upload. Dan memang temanya adalah budgeting untuk mingguan ketiga dan keempat, karena memang aku ngebudget itu per 2 minggu sekali ya teman-teman, karena gajiku itu harian, penghasilanku itu harian. Jadi aku itu ngebuat penghasilanku itu aku kumpulin selama 2 minggu baru aku bikin budgetnya, aku kumpulin lagi selama 2 minggu aku bikin budgetnya. Jadi 1 bulan itu aku jatuhnya 2 kali ngebudget, jadi 1 sampai tanggal 15, abis itu 16 sampai tanggal 30 atau tanggal 31 tergantung bulannya. Untuk budget mingguan yang ketiga dan keempat ini kurang lebih hampir mirip-mirip aja dengan budget minggu satu dan kedua. Paling ada beberapa poin aja yang nggak aku masukin karena memang nggak dibutuhin dikeluarin di budgeting minggu ketiga dan keempat. Di sini untuk yang pertama itu aku pastinya sisihin buat mamaku, buat listrik di rumah mamaku, buat pegangan aku pribadi, buat belanja sayur. Nah terus ini kan kalau di minggu pertama aku ada nyisihin buat beras, karena aku tuh beras sebulan itu cukup 1 kali beli aja 5 kilo, jadi di minggu ketiga ini aku sisihkan untuk beli telur lagi. Terus juga ada aku sisihin untuk grocery aku juga sama ya per 2 minggu sekali. Terus juga udah ada untuk bensin, dana darurat, dan dana pensiun. Jadi di minggu pertama dan kedua aku nggak ada alokasi buat bensin, di minggu ketiga dan keempat ada, karena aku beli bensin itu 1 bulan 1 kali full, kadang nggak habis. Karena kalian kalau ngikutin video aku udah sering jelasin kalau aku jarang banget pakai kendaraanku itu kemana-mana, bener-bener kayak cuma buat beli makan aja. Kalau aku lagi rajin masak setiap hari, malah motorku itu berhari-hari nggak pernah terpakai sama sekali. Nah di sini budgetnya untuk mama itu 300, untuk listrik rumah itu 150, pegangan 600, untuk sayur itu 300 buat 2 minggu, grocery 150. Telur 50.000, bensin juga 50.000, dana darurat 150.000, dan untuk dana pensiun 250.000. Nah, di sini aku coba hitung dan totalnya itu 2 jutaan. Jadi kenapa telur itu aku bikinin budget sendiri? Karena nggak mau ngeganggu budget belanja sayur. Jadi kalau belanja sayur itu nanti masuknya budget belanja ikan, ayam, udang, pokoknya gitu, dan juga sayur-sayuran. Tapi telur aku budgetin sendiri karena menurut aku dia masuk dalam stok bulanan gitu. Nah, jadi setelah ditotal itu benar nih aku dapat 2 juta. Jadi memang aku itu sebelum bikin video kayak gini pasti aku sudah coret-coret dulu nih. Aku alokasiin perkiraan pengeluaran aku, budgetnya ada untuk apa-apa aja gitu. Karena sebelum kita benar-benar nulis ke buku budgeting harus difikskan dulu apa aja kebutuhan yang diperluin, apa aja pengeluaran-pengeluarannya, apa aja yang pengen ditabung, dan harus dicukupkan dengan penghasilan kita. Karena nggak pengen aja ketika udah ditulis, abis itu dicoret, dicoret di buku binder keuangan ini, karena bakal nanti nggak bagus kan kelihatannya. Makanya kalian juga kalau mau bikin budgeting, catat aja dulu di kertas lain buat hitung-hitungannya supaya memfikskan nih kira-kira budget pengeluaran dan yang buat ditabung itu apa aja nih untuk di bulan yang lagi berjalan ini gitu. Jangan lupa dihias-hias sedikit ya kan, biar enak nih mata ngeliat budgeting, biar makin semangat ngebudgetnya. Nah, tulis menulis udah selesai nih. Sekarang tinggal kita pisahin dulu deh uangnya masuk ke dalam dompet disiplin. Dengan punya dompet disiplin kayak gini, bener-bener bikin aku disiplin banget selama beberapa tahun aku ngebuat budget ini. Karena kalau tanpa dompet ini, pastinya aku bakal over budget. Apalagi kalau misalkan semua uang aku masukin ke dalam dompet yang dipakai sehari-hari. Wah, pasti bakal ambiar buyar itu uangnya. Mungkin gajian tanggal 28 itu di tanggal 1, 2, 3 itu udah kayak orang sakaratul maut. Karena uangnya pasti udah buyar kemana-mana, abis nggak jelas. Tapi semenjak pakai dompet disiplin ini bener-bener keuangan itu lebih tertata rapi. Ngambil uang itu tahu batasan remnya kapan ketika memang uangnya udah nggak bisa diambil lagi nih gitu.
Nah, jadi di sini uang-uangnya tinggal dipisah-pisahin aja sesuai dengan pos keuangan yang udah dituliskan tadi. Kalian udah berapa lama nih kira-kira ngebuat budget? Boleh deh coba komen di bawah. Dan kalian masih ngerasain kayak excited gitu nggak sih ketika lagi ngebudget terus misah-misahin uang ke dalam dompet disiplin ini? Kalau aku jujur udah bertahun-tahun, kayaknya aku ngebudget ini udah kisaran 2 atau 3 tahun gitu ya. Dan setiap kali momen-momen kayak begini nih, itu yang paling aku tunggu-tunggu. Karena kayak, wah, kayaknya uangku kembali banyak nih ya kan, bakal aku bisa pakai-pakai lagi. Tapi tetap dengan ada batasannya. Dan yang nanti nih di akhir minggu yang paling excited itu ketika ternyata uang-uang budgeting ini masih banyak tersisa dan masih bisa ditabungin dengan jumlah yang banyak ke dalam challenge tabungan yang udah aku buat. Wah, itu jauh lebih menyenangkan lagi teman-teman. Kalian pokoknya deh yang misalnya nonton video ini masih ragu nih buat ngebudget, yuk mulai dulu biar kalian bisa ngerasain gimana senengnya ketika ngebudget itu udah berjalan lancar. Udah kalian bisa komitmen, udah bisa ninggalin sisa uang dari yang dibudget itu dalam jumlah banyak yang bisa ditabungin. Aku jamin 100% kalian itu bakal ketagihan ngebudget. Malah ketika nih kalian dapat duit gaji atau dapat penghasilan harian gak kalian budget, itu kalian suka kepikiran pastinya jadinya. Aku yakinin begitu karena aku ngalamin ini banget gitu. Semuanya butuh proses. Memang semua orang itu di awal ada kalanya pasti gagal nih ngebudgetnya. Tapi coba terus. Makanya ngebudget itu realistis teman-teman. Sesuaikan dengan pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Jangan pengeluarannya dikurang-kurangin gak sesuai kenyataan karena nanti memang tuh niat awalnya bagus nih ya biar menekan pengeluaran. Tapi harus juga dengan realistis kayak gitu. Jangan benar-benar dipangkas ternyata nanti di pertengahan bulan atau di akhir bulan pengeluaran ini perlu nih dengan budget sekian harusnya gitu. Akhirnya malah kalian ngambil uang tabungan atau ngambil uang pegangan. Hal-hal yang begitu yang bikin kalian ngerasa budgetingnya gagal. Jadi sesuaikan aja pengeluaran yang memang serealistis mungkin. Jadi bukan dilebih-lebihkan, bukan dikurang-kurangkan. Jadi memang nominal tepatnya ini berapa. Itu butuh trial errornya itu beberapa bulan memang teman-teman. Tapi yakin ketika kalian udah dapet titik yang pas, kalian ngebudgetnya dengan ritme yang begitu terus, itu tuh nanti bakal enjoy banget kalian ngebudget. Karena dengan ngebudget itu efek buat kebaikan finansial kalian buat jangka panjang itu sangat nyata ya. Aku tuh ngalamin banget gitu loh. Dengan ngebudget aku tuh banyak banget ngedapetin hal-hal yang di luar ekspektasi aku kayak gitu. Awalnya tuh aku ngebudget ya cuma sekedar mengelola keuangan aku aja supaya nggak ngerasa kayak uang aku tuh hilang setiap bulan kayak gitu ya kan. Nah, tapi kenyataannya itu malah ngedapetin hal yang lebih dari itu. Nah, ini by the way, budgeting aku juga udah selesai ya. Semua pos keuangan yang udah aku catat di bukunya, udah aku pindahin ke dalam dompet disiplin ini. Semoga nanti di akhir bulan, ini kan budget ketiga keempat, berarti nanti di akhir bulan, itu finalnya semoga aja bisa komitmen sesuai dengan budget yang udah aku tulis ini. Dan semoganya lagi bisa bersisa banyak, jadi bisa buat isi buku challenge tabungan aku gitu. Nah, di sini udah selesai semua, tinggal dihias-hiasin aja ini ya biar makin cantik gitu ya, Beb. Hiasinnya pakai tempelan stiker kayak gini. Ini stiker aku beli satu buku kayak gitu, dia kayak sekotak gitu, itu isinya banyak banget nggak habis-habis. Jadi kalian jangan pernah bosen ya ketika misalkan aku ngebudget itu aku banyak banget pakai tempelan-tempelan stiker yang ini karena memang nggak habis-habis dan mau beli lagi itu sayang duitnya. Jadi pakai yang ada aja sampai udah habis baru deh nanti beli yang baru lagi. Itu juga salah satu cara buat berhemat ya, karena menurut aku beli stiker kayak gini ini bukan hal yang penting kayak gitu ya. Jadi ya kalau cukup ada ya udah, dan aku memang sengaja pilih yang box gitu supaya lebih hemat ya kan, supaya nggak mikir nih nanti pakai stiker apa lagi ya. Walaupun ini dalam 1 tahun ini mungkin nggak habis, tetap bakal aku pakai sampai nanti di tahun-tahun kedepannya. Nah, ini udah beres semua, tinggal nanti diisi di bagian trackernya ini aja pengeluaran di minggu ketiga dan keempat. Teman-teman yang udah nontonin video aku sampai selesai juga makasih banyak. Semoga kita semua sama-sama bisa sukses dalam ngebudget ya teman-teman. Bye bye, sampai ketemu di video lainnya ya.